Selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelumnya saya akan mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita semua. Dalam hadirnya saya di sini, saya ingin memberikan banyak rasa ketenangan untuk saudara-saudara semua yang ditinggalkan. Tuhan pernah berfirman dalam kitab Wahyu bab 14 ayat 13 yang berbunyi, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejenak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Saudari kita telah melakukan banyak hal di dalam dunia ini. Mungkin dalam perbuatan baik maupun perbuatan yang kurang baik. Dan itu semua dilakukan dengan jerih payah yang telah dilakukan dalam dunia yang kejam ini. Untuk kita dan saudara-saudara semua bisa merasakan kesedihan, kehilangan, itu sangat diperbolehkan dan tidak dibatasi. Tapi kita juga harus ingat kalau kita harus tetap mendoakan saudari kita untuk bisa masuk dalam kedamaian abadi. Tanamkanlah dalam hati kita masing-masing untuk menjadikan saudari kita untuk tetap tenang dalam damai. Saya punya satu inspirasi lagu yang mungkin saudara-saudara bisa dengar dan lihat, yaitu salah satu lagu dari Chris Patti dengan judul Mengenangmu. Di dalam liriknya berkata, "Biarlah ku simpan sampai nanti aku akan di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi." Nah, berikan saudari kita tenang dengan keikhlasan kita, kedewasaan kita untuk menerima hal tersebut, karena saudari kita telah meninggal dalam Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa membimbing dia di surga nanti. Saya juga ingin mengutip dalam sebuah dokumen gereja Lumen Fidei nomor 56-57. Di sana berkata bahwa dalam situasi kedukaan, ketika kita mengalami kelemahan, maka kita akan sangat lelah gitu untuk menjalani aktivitas kita selanjutnya. Tapi percayalah, dengan adanya kelemahan tersebut, dengan kita berpegang teguh, maka kita akan menemukan kuasa Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu, dengan kita tadi berpegang teguh pada Tuhan, kita diminta untuk menyerahkan diri lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Nah, mungkin bagi saudara-saudara melihat bahwa Allah hanya diam dan Allah tidak menjelaskan gitu mengapa ini bisa terjadi gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara semua harus percaya bahwa Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu hadir dalam hidup kita, hadir menemani kita, memberikan penghiburan lewat perantara orang, termasuk mungkin saya menjadi salah satu perantara untuk memberikan banyak ketenangan kepada saudara-saudara sekalian. Dan saya ingin sedikit mengutip bahwa Kristus adalah Dia yang dengan mengalami penderitaan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, kita hanya perlu menyerahkan diri dan berharap, sebab bila kita berharap pada Allah, itu adalah hal yang tidak akan mengecewakan kita. Malah dengan harapan tersebut kita akan bergerak maju ke masa depan yang penuh harapan. Nah, saya teringat nih oleh satu kisah dalam keluarga saya. Jadi saya mempunyai mbah saya ini punya adik paling kecil bernama Mbah Yan. Mbah Yan ini adalah sosok seorang ayah yang sangat luar biasa hebatnya, sangat bisa menjalani hidup dengan baik, bisa saya bilang seperti itu, karena bisa memberikan sepenuh hatinya untuk keluarga dan untuk gereja, dan meminta untuk keluarganya termasuk tante saya dan istrinya Mbah Yul untuk aktif gereja dan memberikan segenap hatinya untuk gereja gitu. Sampai pada suatu hari, saat itu ternyata Mbah dinyatakan meninggal, dan menurut saya cukup untuk meninggalnya, yaitu dengan tidur. Jadi waktu itu Mbah tidur terus bangun untuk makan, lalu kembali tidur, dan ternyata harus meninggal untuk selamanya. Tapi saat itu kami sekeluarga langsung pergi ke Tegal untuk menjenguk
di sana. Dan yang saya suka adalah respon dari Mbah Yul yang sangat sedih, tapi Mbah Yul berkata seperti, mungkin Mbah Yan sudah bahagia dan apa yang diberikan Mbah Yan kepada teman-teman, kepada sesama sudah cukup baik untuk saya, dan di sini saya ingin menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan saya ingin tenang dengan kepulangan Mbah. Dan saya merasa bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Yan ini, bahwa saya percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik, bahwa Mbah Yan telah meninggal dalam Tuhan. Begitu yang bisa saya tangkap dari apa yang Mbah Yul katakan saat itu, yang membuat saya itu adalah sebuah inspirasi. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada saudara-saudara untuk kita tetap berpositif thinking di tengah kesedihan. Kita harus tetap berlapang dada dengan memiliki ketenangan hati, juga keterbukaan. Maka dengan itu saya merasa bahwa hal baik untuk merelakan akan menguasai hidup kita. Maka dari itu, saudara sekalian, marilah kita bersama-sama untuk membawa hati kita untuk berpegang pada Tuhan dengan segala yang terjadi, dan jangan pernah melepaskan Tuhan dalam hidup kita, karena dengan begitu kita akan mempunyai pengharapan yang abadi dalam hidup kita sendiri.